Jadi pertempuran itu belum selesainya di situ. Bukan berarti hari ini kita mengabaikan para saksi yang masih berjuang. Ya. Karena terus terang kita melihat bahwa pemilu ini ada banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Yang kedua adalah bulan Ramadan inilah tempat kita, ruang-ruang kita untuk menegakkan keadilan. Bukan justru kita melemah, tapi kita harus tetap bersuara. Kita harus menyuarakan ya sesuatu yang kita tahu, dan itu tentu saja nilai-nilai yang bisa menjaga demokrasi di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cad. Assalamualaikum. Ya, sobat era sekalian, saya punya tamu yang luar biasa ya, young star ya. Jadi bintang muda ya. Kalau dalam dunia perpolitikan bintang muda. Kalau usia sudah bintang tua ya, tergantung. Kalau ikut Indonesian Idol bisa bintang 2. Doktor atau PhD ya. Muhammad Iqbal. Nggak ada Ramadannya? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Salam, Bang. Sehat, Bang? Sehat ya. Jadi kalau kita naik kaki begini, artinya saya berbicara dengan orang yang levelnya ustadz. Lesehan ya. Lesehan. Jadi tidak perlu tegang-tegang, walaupun kita tahu bahwa beliau ini juga politisi, dari politisi dari partai yang tahan beroposisi. Ya, satu-satunya sekarang. Satu-satunya. Dan sekarang jangan-jangan akan oposisi lagi untuk 5 tahun ke depan. Ya kita nggak mau bilang begitu ya, karena pertandingan belum berakhir. Bro, saya ingin tanya pertama, karena Anda psikolog ya. Tapi kalau diklarifikasi dulu, beliau ini background awalnya UIN. Itu apa? Ilmu apa itu? Psikologi, Fakultas Psikologi. Fakultas Psikologi. S2, S3-nya University Kebangsaan Malaysia. Betul. Psikologi juga. Psikologi juga. Psikologi juga. Jadi S1, S2, S3 Psikologi. Iya. Makanya beliau ini pede banget ketika bicara dengan Kodari yang mengaku psikologi S1-nya doang. Ya kan? Kalau beliau ini 3 konsisten. Oke. Karena Anda psikolog, saya tanya, jadi apa mood Anda hari ini? Malam ini? Ya, saya kira hari ini kita banyak bicara tentang, rame lagi isu tentang bunuh diri, tekanan ekonomi. Jadi sesungguhnya rakyat saat ini sedang susah. Hutang pinjol di mana-mana. Termasuk juga masalah keharmonisan rumah tangga. Termasuk juga masalah saat ini tentang integritas dan etika. Yang itu merisaukan kita selaku akademisi. Karena kita lihat apa yang kita ajarkan kepada anak muda ke depan. Tentang berpolitik, tentang bernegara. Karena pada faktanya pemilu kali ini pemilu yang paling kanibal, paling brutal, yang ini tentu saja juga berdampak kepada kondisi psikologis para aparatur kita. Ketika nanti mereka jadi pemimpin yang terpilih, mereka bicara para ASN-nya, walah Bapak aja menang dengan cara begitu katanya. Jadi tidak memberikan contoh yang baik ya. Betul. Jadi sahabat era sekalian, kalau beliau langsung ngomong soal pemilu wajar. Pertama, selain caleg dari PKS, juga jubir 01. Saya juga jubir. Sama. Cuma saya jubir yang beda sama beliau. Kalau beliau kan karena di politisi, jubirnya di panggung depan. Kalau saya jubir di panggung belakang ya. Jadi saudara sekalian, saya tidak terjun ke partai politik, tapi sama-sama tim 01 ya. Gini, kita kan tentu tidak ngomong dong, wah udah kalah. Dan saya sendiri tidak mau mengatakan kita sudah kalah. Karena kan proses masih berlangsung kan. Betul. Tetapi kalau Anda ya, ini kan untuk pendukung paslon lah. Ya. Anda sebagai psikolog, kira-kira apa yang mau Anda katakan kepada para relawan, pada para pendukung partai politik, nanti kepada caleg yang gagal. BTW Anda tidak gagal. Kurang suara. Suara tinggi tapi ada yang lebih tinggi. Ya. Jadi antum dapil mana? Jakarta 2, Jaksel, Jakpus luar negeri. Jaksel, Jakpus luar negeri. Enggak masuk ke sini ya. Ini Jakbar nih. Ini Jakbar dapil 1 ya? Dapil 1. Jadi beliau ini tapi lawan partainya The Giant, Hidayat Nur Wahid. Masya Allah, guru kita itu. Ya, Anda tahu nggak? Hidayat Nur Wahid itu 2 dari 500 anggota DPR. Waktu itu 500 berapa? Saya lupa, 560 mungkin atau 550 yang terpilih karena memenuhi dulu tuh BPP.
Bilangan pembagi. Bilangan pembagi pemilihan. Satunya Saleh Yasid dari Riau. Dari Riau, tapi masuk penjara. Iya. Jadi yang genuine beliau ya. Iya. Dan kayaknya susah mengalahkan beliau ya. Betul, nggak mungkin lah, beliau luar biasa. Tapi kenapa nggak gendong 2 kursi kayak gitu? Dapat 2 kursi, alhamdulillah. Oh, dapat 2 kursi. Dapat 2 kursi. Oh, Tapi jadi incumbent-nya 2. bukan maksudnya 2 kursi dari Zainul Rahid, enggak dong? Oh, 1. Tapi secara total dapat 2 kursi. Oke, tapi yang satunya yang 2? Yang kedua Bu Fida itu incumbent juga. Oh, incumbent juga ya. Jadi bukan salah bunda mengandung. Bukan, memang ini dapil orang bilang dapil neraka ya. Soalnya rasanya kalau ada partai yang dapat sampai 3 kursi itu kebangetan. Ya, kebangetan dominannya ya. Ada PDI di Bali, ya, itu ada. Wah, itu wajar lah. Kan PDI kan monolitik. Iya. Nah, maksudnya Bali monolitik kan. Iya. Tapi maksudnya kalau DKI bisa dapat 3 kursi, luar biasa ya. Dan konon PKS menang ya? Menang secara total di Jakarta PKS menang. Pimpinan ketua DPRD dapat 14 kursi. Ya. Kemudian juga DPRI dapat 5. Oh, DPR dapat 5. Iya. Itu berapa persen, Bro? 14 itu? Kurang lebih 19 kalau nggak salah. Waduh, kurang ya? Kurang. Ya. Kurang. Itu kalau masih dipilih langsung. Kalau dipilih langsung. Tapi katanya mayoritas pengen tetap dipilih langsung. Dipilih langsung. Oke. Oke, tadi kan saya udah tanya seperti itu. Apa yang ingin Anda katakan? Ya, jadi memang saya kebetulan alumni Lemhanas. Ya. Program reguler 7 bulan kita belajar. Kemudian saya sejak 2017 itu mengajar. Oke. Mata kuliah yang saya ajarkan di Lemhanas itu adalah revolusi mental. Oke, luar biasa. Nah, ini memang berat ke depan kalau kita bicara revolusi mental. Kenapa? Karena bukannya kemarin udah berat juga. Berat juga. Memang pertanyaan peserta dan mahasiswa ketika saya ngajar itu adalah siapa contohnya, Pak? Oke. Nggak ketemu kita. Termasuk kita ngajar kepemimpinan Pancasila. Oke. Para peserta nanya, Pak, ada nggak manusia yang bisa saya jadiin contoh? Oke. Tapi Anda masih mending masih diundang di Lemhanas. Saya udah nggak diundang lagi. Dulu saya pengajar Lemhanas juga. Iya. Sebelum pemilu masih diundang. Oke, setelah pemilu nggak tahu. Kita. Oke, silakan teruskan. Nah, jadi memang saya lebih banyak bicara tentang psikologi. Saya sambil goyang-goyang kaki bicara tentang karakter ya, bicara tentang kepemimpinan. Karena memang saat ini ya orang mengatakan bahwa bangsa kita krisis kepemimpinan. Pak Prabowo bisa maju berkali-kali, bisa jadi karena memang susah mencari orang yang dianggap mau atau siap atau juga layak. Kalau itu sih saya bantah itu. Bisa jadi karena tadi bisa jadi orang menganggap bahwa ini harus ngantrinya panjang gitu loh. Itu kan ada presidensial threshold itu. Iya, itu membuat salah satunya membuat kepemimpinan kita itu stuck. Termasuk kepala daerah nggak berani karena setiap orang yang maju kepala daerah selalu diikat kakinya. Ketika dia bertentangan atau dia ingin maju berlawanan dengan orang berkuasa, dicari kesalahannya. Ini menjadi salah satu tantangan berat ke depan. Belum lagi kita bicara tentang masalah kepemimpinan di level-level swasta, di level-level pemerintah yang paling bawah ya, kepala desa. Kita lihat bagaimana kita menyiapkan regenerasi bagi anak-anak muda kita ke depan. Oke, Bro. Anda ini psikolog bener. Bicara tentang anak muda masa depan. Enggak, saya tadi tanya. Apa yang ingin Anda katakan kepada para relawan, para pendukung paslon yang saat ini untuk sementara ya, for the time being menerima kenyataan bahwa suara kita kurang masih menurut real count. Betul. Apa yang Anda ingin katakan? Ya, saya ingin katakan bahwa proses pemilu belum selesai. Bahwa di undang-undang pemilu kita, di aturan pemilu kita, ketika hak penghitungan selesai, ada hak bagi paslon untuk menggugat. Dan itu harapan kita kalau ternyata benar nanti real count-nya adalah memang tidak memenuhi, maka saya berharap sebagai juru bicara, ya kita akan perjuangkan untuk mengajukan gugatan. Jadi pertempuran itu belum selesainya di situ. Bukan berarti hari ini kita mengabaikan para saksi yang masih berjuang. Karena terus terang kita melihat bahwa pemilu ini ada banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Ada banyak orang money politik, tidak satu pun dipidana. Dan bahkan kemarin kasus terbaru. Anda money politik nggak? Tidak. Alhamdulillah 38.000 suara tanpa
serangan fajar tanpa money politik. Ya, tapi kan Anda kan iklan terus di TV One, di Metro TV. Itu keuntungan jadi jubir, Bang. Ya, jadi alhamdulillah itu saya bisa ceritakan ke anak cucu saya nanti ketika bertanya satu hari saya udah tua, kakek dulu pernah nyalak, iya. Berapa suaranya, Kek? 38.000. Kira-kira waktu itu pakai serangan fajar nggak, Kek? Enggak. Okay. Itu sebuah kebahagiaan. Sayang belum terpilih ya. Kalau terpilih lebih bagus lagi ceritanya. Ceritanya lebih terpilih. Oke. Nah, jadi apa nasihat seorang psikolog Iqbal terhadap mereka-mereka yang sudah agak lesu darah ini? Kenapa saya katakan lesu darah? Saya lihat di YouTube saya. Ketika awal-awal setelah 14 Februari semangat sekali, wow gitu. Tapi sekarang seperti mereka anak ayam kehilangan induk rasanya ya. Ya, gitu. Gimana? Ya saya kira memang hal yang wajar ya ketika mereka sudah berjuang segenap tenaga, biaya, fisik ya. Tapi mereka melihat hasilnya tidak sesuai ataupun dinodai dengan berbagai bentuk-bentuk pelanggaran ya atau indikasi kecurangan. Jadi saya melihat bahwa ini adalah sebuah proses pendewasaan kita. Apapun yang terjadi hasilnya kalah menang dalam pemilu itu biasa, tetapi kalau bicara keadilan harus kita tegakkan. Ini jangan diam. Kalau saya kalah menang biasa, tapi kalau dicurangi nggak biasa itu. Betul, keadilan harus kita tegakkan sampai titik dari penghabisan. Jadi saya melihat bahwa bagi teman-teman relawan, pendukung Amin, ya jangan lupa kita masih punya kesempatan. Dan dukung dengan doa, insya Allah. Luar biasa. Yang menentukan kemenangan itu Allah SWT. Kita boleh hari ini suaranya kurang, tetapi masih ada jalan untuk mencari keadilan dan kebenaran. Jadi kalau di DKI sendiri PKS 14 kursi diperkirakan ya? 19 kursi. 19 kursi diperkirakan. Diperkirakan. Nomor 2? Nomor 2 kalau nggak salah itu lupa saya ada datanya tuh. That's okay, nggak apa-apa. Nah, intinya tapi PKS tadi belum bisa mencalonkan sendiri. 19 kursi. Jangan lupa bro, saya pemilih PKS. Iya pasti. Alhamdulillah. Kenapa saya memilih PKS? Karena saya ingin partai yang oposisi itu lebih besar porsinya. Betul. Ya kan? Betul. Makanya tapi begini, ada yang bilang jangan pilih PKS. PKS itu wahab. Gimana bro? Iya, makanya tadi saya juga heran sekali ketika ada orang-orang yang menebar kebencian tanpa bukti-bukti. Karena sesungguhnya kalau kita lihat dari pimpinan PKS saat ini, itu adalah alumni pesantren Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan presiden PKS itu, Pak Ahmad Saihu itu alumni dari Buntet Cirebon. Ya, kemudian juga Pak Hidayat Nur Wahid dari Gontor. Ketua Dewan Syariah kami dari Langitan. Ya, itu semuanya bahkan pimpinan tertinggi kami Habib Salim itu dari ormas Islam yang tentu saja Ahlussunnah wal Jamaah. Sekjennya bahkan tidak dari pesantren. Tidak pesantren. Jadi presiden pertamanya dulu alumni Amerika gitu ya. Nahdlatul Ulama juga Pak Nur Mahmudi. Jadi ini menurut saya tidak sinkron dengan fakta-fakta di lapangan. Kalaupun mungkin ada ya orang-orang yang dianggap yang disebut tadi, saya kira itu hanyalah personal saja. Karena kita kan beragama partai politik, kita tidak bisa menolak orang masuk bergabung dengan kita. Tetapi kalau kita lihat dari ideologi, amalan, ya sama seperti masyarakat pada umumnya. Kenapa orang ya selalu selalu mempermasalahkan hal-hal seperti ini, tapi koruptor nggak dimasalahkan? Nah ya? itu. Saya juga bingung. Gitu. Padahal orang karena gini, yang mempermasalahkan sokol ustadz sendiri, yang sokol disebut ustadz. Tapi tidak mempermasalahkan koruptor, pelanggar HAM, ya kan? Tapi yang begini-begini, seperti masalah yang luar biasa. Betul. Dari sisi psikologi, kenapa Anda mengatakan? Ya, saya kira bisa jadi ini yang disebut dengan biasanya itu menjelang isu yang akan muncul menjelang tahun politik. Kalau tahun-tahun setelah pemilu nggak rame itu isu itu. Ya. Jadi itu memang apa istilahnya ya? Politisasi. Stempel apa? Istilahnya dicap itu apa? Di stempel apa? Lupa saya. Stigma. Jadi memang stigmatisasi itu susah, melawan stigmatisasi susah. Betul. Sampai kapanpun PKS akan dianggap partai kanan radikal, ya kan? Tidak cinta NKRI dan lain sebagainya. Ya, makanya saya sendiri selaku alumni Muhammadiyah ya, sekolah Muhammadiyah, saya melihat
ya justru PKS ini sangat toleran, sangat berbeda. Saya Muhammadiyah, istri saya itu dari pesantren NU. Kita bertemu di UIN. Jadi itu kan sesuatu yang memang sangat dinamis. Di PKS itu ada banyak orang-orang yang memang menurut saya justru background Nahdliyin. Tetapi mereka tidak melihat itu. Ya justru ini menjadi salah satu tantangan ke depan bagaimana kita tetap menebarkan kebaikan, ya, sikap ya. Hari ini PKS merasa bersyukur beberapa teman-teman di daerah mendapat pimpinan ya, DPRD, suaranya naik ya, walaupun secara nasional tidak terlalu signifikan, tapi kami tetap bersyukur dengan apa yang kami peroleh. Tetapi saya melihat bahwa secara nasional berapa kursi? Kurang lebih 53 sampai 55 nih yang sedang diperjuangkan. Cuman mendapatkan tambahan 35. Padahal ada tambahan anggota DPR juga kan? Iya, tapi di DPRD pimpinan banyak. Banyak ya. Ketua ya. Khususnya di Sumatera Barat ya, di tempat-tempat basis yang dimana PKS itu memiliki basis sosial yang luar biasa. Bro, kalau misalnya katakan Anda sudah dipastikan nggak sudah dipastikan ya jadi jangan lagi berharap macam-macam ya. Berharap. Apa rencana Anda ke depan? Ya saya kira kan Anda kan udah ngetop nih. Iya. Siapa tahu Anda tiba-tiba. Gimana saran Bang Refli, gimana ini? Siapa tahu Anda tertarik untuk bertarung menjadi calon wali kota atau calon bupati gitu. Iya. Tapi Anda dasar dari mana? Saya orang Minang. Dari Minang. Pariaman. Tapi lahirnya di Medan, tapi kita merantau. Kalau di Medan, Anda harus minta restu Bobi Nasution. Pastikan dia tidak maju lagi. Pasti lagi. Maju lagi, dia mau jadi gubernur dia katanya. Ya, tapi berarti tidak maju wali kota kan? Iya. Kalau Anda ke Padang, Padang kuat PKS-nya ya? Karena gubernur kan orang PKS. Ketua kan? DPRD sekarang PKS, ketua DPRD kota juga PKS. Yang akan nanti PKS juga? PKS, yang akan nanti PKS. Luar biasa. Karena itu politik sudah blood Anda ya, sudah darah Anda, atau pengen lagi? Iya, saya belajar banyak dari guru saya Pak Hidayat Nur Wahid. Saya hampir 10 tahun jadi staf ahli beliau. Di DPR ya? Di DPR, Jadi saya banyak membantu beliau dalam berbagai kegiatan, termasuk menyiapkan bahan, menjadi komunikator dengan para politisi lain, dengan tokoh-tokoh lain. Dan saya kira saya cukup tahu betul tentang bagaimana belajar langsung dari seorang guru yang luar biasa. Jadi saya kira makanya di PKS menarik itu, antara anggota dan staf ahlinya sama-sama maju. Untung Anda kalah. Untung saya kalah. Dan memang nggak mungkin. Kalau Anda menang, waduh, luar biasa. Ya itu contoh bagaimana senior juga memberi kesempatan. Ya. Artinya kita belajar. Karena pemilu itu bagi saya adalah bagian dari proses. Dengan pemilu ini saya tahu betul bagaimana real kehidupan masyarakat. Ya. Bro, ya kan itu saya bicara yang baik-baik aja. Tapi saya dalam beberapa kesempatan sering mengkritik juga PKS ya. Kenapa PKS itu tidak pernah menampilkan kader yang dianggap number one untuk menjadi calon presiden? Coba kita evaluasi mulai dari tahun 1999 Partai Keadilan, kemudian 2004. 2009, 2014, nggak ada orang PKS yang dianggap bukan qualified ya, tapi cocok, pantas jadi presiden. Ada, sejak 2014 sebenarnya Pak Hidayat Nur Wahid itu masuk dalam keadaan ketika Pak SBY ya. Ya, tetapi kan Anda kan harus realistis. Jelas dia tidak masuk di inner circle itu kan. Ya, tapi tetap sempat ada waktu itu wacananya mendampingi HNW, Pak SBY. Termasuk 2019 Dr. Salim juga kita coba sosialisasikan. Ya. Tapi memang lagi-lagi kita kembali kepada kursi. Karena kursi kita belum cukup. Sandi Uno nggak punya kursi. Bisa jadi wapres dia. Ya, dia punya Gerindra waktu itu. Dong. Dia keluar dia kan. Sebelumnya. Yang keluar baru-baru sebelum Gerindra. Walaupun dia sebenarnya kan tidak genuine ya. Iya. Ya, tapi memang tadi di PKS itu menariknya saya cukup bangga juga bergabung di partai di mana orang itu tidak mau berlomba-lomba untuk mengejar jabatan. Makanya kemarin banyak yang nanya juga, PKS, kan Demokrat masuk, PKS gimana? Banyak tawaran nggak? Katanya. Saya kira tawaran, ada pertanyaan yang mau aja susah nyarinya gitu. Makanya kita lihat dalam beberapa ketika Pak SBY kali pun yang menjadi menteri itu ya bisa jadi kalangan profesional yang kita tunjuk, yang kita endorse gitu. Kalau Mardani masuk ya? Alesera?
Masuk terpilih. Dia Jakarta berapa? Jakarta 1, Jakarta Timur. Jakarta 3 dong. Jakarta 3. 1. Oh, Jakarta. Jakbar tuh 3. Ini 3. Jakbar 3. Oke. Oh, dia Jaktim ya? Iya. Berapa kursi sana? 2. 2 kursi juga. 2. Dan dia nomor 1. Nomor 1. Yang kedua Bu Anies Berwati, perempuan. Jadi makanya Jakarta 1 2 kursi, Jakarta 2 2 kursi, Jakarta 3 1 kursi. Padang. Padang Darujatun. Oh, pantas ada di situ di depan rumah saya. Ada. Oh, ada Darujatun dapat lagi ya. Iya. Bro, itu dapat tuh murni atau rata-rata? Saya nggak tahu ya itu. Iya, saya kira kita rebound karena kita pernah menang di Jakarta. Asik. Tahun berapa menang? 2004 masalahnya. Ya, 2004 menang ya. Menang. Ketika Demokrat belum gede. Betul. Jadi memang ini kita bukan kemenangan karena sembako, bukan kemenangan karena duit, tapi ini murni kerja keras para kader kami, kerja keras para politisi kami, para anggota DPR kami, dan akhirnya masyarakat mendapatkan, kami menikmati hasilnya sekarang. Ya, dalam politik pemilu Orde Baru itu seperti kemenangan P3 di Jakarta. Iya. Tahun 77, 82 gitu. Betul. Jadi PKS menganggap ya mungkin Banjabar ya, Banten, Jakarta, Jawa Barat, salah satu basis teritorial kita. Lagi-lagi, kalau saya lihat PKS ini entah kenapa ya, di Pilkada DKI salah satu backbone selain Gerindra kan begitu. Yeah. Tapi nggak dapat juga. Begitu waktu Sandiaga Uno mundur dari Gerindra, gantinya Gerindra juga. Itu baiknya PKS kali Bang ya. Ya karena tadi proses politiknya nggak mudah. Kita mungkin kalau termasuk bukan hanya di Jakarta, beberapa daerah yang kami itu contoh di Kota Padang ya. Ketika itu Buya Mahyaldi jadi gubernur, kursi wakilnya naik jadi wali kota. Tapi ketika bertarung tetap nggak ada yang tidak mau juga diberikan ke kita. Bahkan untuk meminta supaya itu diberikan pun susah. I see. Padahal pendukungnya ada 2, PAN dan PKS. Diulur-ulur waktu lama, tinggal 6 bulan lagi baru akhirnya diproses. Tapi tetap lagi-lagi kita kalah. I see. Ya kayak kemarin juga di DKI kan? Iya. Karena kalau sudah itu kan bukan peran gubernurnya, tapi peran DPRD-nya kan? Betul. Gitu. Ya nggak mudah lah prosesnya itu. Gubernurnya bisa juga kalau seandainya gubernurnya powerful. Betul. Punya duit banyak. Punya duit banyak ya. Susah memang. Kenapa bro ya? Kok orang-orang lurus ini kok nggak ada duitnya? Bukan nggak ada duit, tapi memang kita mencoba menjaga alur demokrasi tadi. Kalau orang pertanyaan kalau PKS menggunakan duit, lalu apa bedanya sama partai lain kan? Gitu. Jadi itu yang membedakan PKS dan partai lain? Ya sampai saat ini saya lihat langsung selama di dalam ya, bahwa bagaimana kita mendapatkan suara yang sekarang ini memang ya luar biasa gitu. Perjuangan yang luar biasa sampai sekarang orang caleg-caleg lain itu Bang, kalau mau nanya suaranya, nanya ke PKS, suara saya gimana katanya. Karena kita paling punya data, saksi kita paling lengkap. Iya, dan memang orang kemudian nanya dengan PKS, lalu bagaimana dengan 01 dan lain sebagainya. Tapi kan kita sudah putuskan bahwa suara itu bukan sesuatu yang didapatkan dari sesuatu yang genuine kan. Betul. Itu adalah dari satu proses hulu sampai hilirnya. Jadi kalau kita menganggap kecurangan itu hanya soal pencoblosan dan penghitungan itu salah besar. Bro, saya ingin zigzag aja ya karena saya tidak punya tema, mau ngobrol sama antum kan. Antum usianya angka 80 ya? Kelahiran 80. Kelahiran 80 berarti usia sekarang 60. Menuju 44. Menuju 44 tahun. Lelaki dewasa matang lah. Lelaki dewasa matang. Dan itu bagi saya itu golden age. Betul. Gitu. Dan saya merasa di puncak karir karena saya berkarir dulu, saya lama di Malaysia 7 tahun. Sekolah S2 S3 terus saya sempat jadi fellow di National University of Singapore di ARI, Asia Research Institute. Pulang ke Indonesia saya jadi tenaga ahli di Bappenas. Bappenas kemudian memulai karir di Paramadina awalnya sebagai dosen luar biasa lah ya. Terus dapat tawaran di Mercu Buana sebagai ketua prodi psikologi. Terus terpilih jadi dekan selama 5 tahun. Dan saya dapat tawaran menjadi rektor. Dulu namanya STI Swadaya. Lalu saya ditunjuk di situ, saya ubah sekarang jadi institut. Kita gabung. Jadi Anda sekarang rektor? Rektor. Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya. Penggabungan antara STI Swadaya dengan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Jadi kita bergabung dan menjadi institut.
Tetapi home base saya sekarang di Paramadina. Oh, home base. Kembali ke Paramadina saya. Oke. Dengan jenjang lektor kepala dan mendoanya juga insya Allah sedang proses untuk pengajuan guru besar. Oke. Jadi sobat daerah sekalian, itu yang membedakan Iqbal dengan Refli Harun. Refli Harun tidak menjabat apapun, ya kan? Iya, iya. Jadi memang kalau kita jadi lawyer ini orang jalanan aja sesungguhnya. Sekarang lawyer dan YouTuber. YouTuber ya. Menarik ini. Jadi orang bebas ya. Nah, apa yang Anda lakukan kalau Ramadan seperti ini ya? Saya tahu kan pasti Anda punya religiusitas, Betul. spiritualitas yang tinggi ya. Apa yang membuat Anda gembira kalau Ramadan datang itu? Ya, saya kira saya banyak menginspirasi orang. Sorry, Anda tinggal di mana sekarang? Saya yang di Pamulang. Di Pamulang ya. Anda besar di Jakarta sejak kapan di Jakarta? Sejak kuliah, sejak kuliah. selesai SMA saya merantau ke Jakarta belajar Jadi Anda di UIN. merasa bahwa Jakarta ini sudah home base gitu? Sudah home base, sudah. Kebetulan istri saya orang Betawi. Oh, oke. Orang Radi Dalam. Bapak Ibu Bapak Ibu orang Minang. masih di sana? Masih bolak-balik, kadang di Medan, di Padang, ke Jakarta ya. Enggak, Bapak Ibu? Iya, orang tua saya. Oh, masih rolling dia. Iya, masih ya rolling. kita ada rumah di Pariaman juga. I see. Jadi memang masih orang lengkap ya? Masih lengkap. Waduh, Anda beruntung ya. Dua-duanya orang Minang. Sudah jadi rektor, Bapak Ibunya masih ada, Insyaallah. ya kan? Kalau Refli Harun sudah jadi gelandangan politik, yatim piatu pula, ya kan? Oke. Ya, jadi saya banyak menginspirasi. Jadi saya dari mengisi seminar ya, saya punya konten itu tentang parenting, Bang. Oke. Keluarga, kesehatan mental. Iya. Follower alhamdulillah lumayan ini, menuju 200.000 lah Oh, jadi di Instagram. oh Instagram. Sekarang baru 171.000, menuju kayaknya sehari itu naiknya 1.000, 2.000 saya lihat. Oke. Karena konten-konten ceramah saya yang viral ya Oke. tentang keluarga. Oh, basisnya Instagram ya? Instagram, Oke. pernikahan ya. Iya. Dari pagi pun saya udah nge-zoom ngisi acara di Kominfo, di berbagai lembaga, masjid juga ya. Iya. Jadi memang saya itu menginspirasi tentang keluarga banyak sebenarnya. Oke. Awalnya ya, tapi semenjak di politik nih orang lebih mengenal sebagai Chef Iqbal katanya. Oh, Tukang goreng, tukang masak. goreng. Kenapa dibilang chef? Ya karena dalam perdebatan itu mereka mungkin melihat saya ini suka mengerjai lawan debat. Oke. Yang saya lakukan sebenarnya bukan mengerjai, itu saya hanya membacakan rekam jejak digital saja. Oke. Karena saya aneh juga orang-orang yang pernah menjelek-jelekan orang ini kok tiba-tiba sekarang menjilat-jilat gitu loh. Oke. Jadi kita maksudnya ngono ya ngono tapi ojo ngono. gitu. Harusnya dia kalau dia mau ingin memuji-muji yang sekarang dia ralat dulu lah. Ya. Hinaannya perkataannya. Atau jangan switch 180 derajat mulai dari benci banget kemudian menghina banget. Makanya seandainya suatu hari pun PKS akhirnya misalnya berdamai dengan situasi yang sekarang ya kan. Saya mungkin saya jadi orang belakang layar aja. Karena apa? Karena nggak bisa sebagai seorang yang punya prinsip, punya karakter, tiba-tiba mengatakan, Anda menangkap sinyalemen bahwa PKS mau berdamai. Ya, dalam politik segala macam bisa terjadi. Ya, jadi sekarang kita sangat nanti dibilang, kan dulu PKS dukung gue. Itu kalau saya pribadi ya sama Pak Prabowo nggak ada masalah karena kita kan dulu mendukung Pak Prabowo 2 periode. Dan saya juru bicara Pak Prabowo dulu. Cuman kita melihat ada yang lebih baik. Bukan karena dia buruk, ada yang lebih baik. Lebih baik. Kemudian juga dia udah buruk sih sebenarnya. Ada proses-proses yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi secara politik PKS di dalam pemilu kali ini sebenarnya adalah konsisten. Paling konsisten lah. Abang boleh cek ya. Kita sendiri sekarang. Makanya saya pilih PKS, ya kan? Kalau saya katakan PKS itu bukan mualaf dalam hal oposisi. Karena saya kan selalu mencari yang oposisi ya, atau katakanlah mencari hal yang baik lah ya. Makanya saya katakan Anies itu bukan terbaik, tapi dia lebih baik dibandingkan 2 calon lainnya. Jadi in comparative perspective kan, bukan kita gebiak uya, wah dia nggak ada, karena nggak ada malaikat dalam politik. Ya. Makanya saya banyak mengkritik para politisi yang rela menjilat ludahnya sendiri, rela merendahkan harga dirinya demi kekuasaan itu. Seharusnya orang-orang yang pernah menghina, merendahkan itu nggak usah muncul harusnya. Dia di belakang layar aja. Nanti kalau udah. Tapi ada tapinya, bro. Justru itulah yang namanya politisi segala musim itu ya. Jadi ada politisi dengan idealisme tertentu, ada politisi segala musim. Betul. Kalau politisi segala musim ya siapapun
misalnya penguasanya A, dia akan bilang A. Iya. Penguasanya B bilang Atau B. minimal dia ralat dulu lah. Mohon maaf, Pak Prabowo, Pak Nah, Jokowi. kalau dia saya ralat, kemarin. dia bukan politisi Gitu secara musik. Kita mengukur, ya kan, politisi itu dengan diri kita, Betul. ya kan. Kalau dia nggak ada urusan dengan nilai, kan. Ada juga Iya. Machiavelli kan ada juga, kan, ya kan. Ada Ya, juga jadi saya melihat memang ya sekarang pengalaman kita dalam berpolitik bahwa kita merasakan betul bahwa sebenarnya apa sih yang mereka cari ini gitu loh. Hanya dengan dapat jabatan, contoh jadi staf khusus atau jadi komisaris, mereka Iya. rela gitu loh untuk meninggalkan idealisme. Untungnya kita punya pekerjaan gitu loh, sehingga kita tidak mudah lah menjual harga diri kita ini. Dan saya catat, yang saya pahami betul bahwa ya pengalaman pribadi saya sebagai orang yang pulang ke Indonesia setelah meninggalkan 7 tahun ya, memulai karir dari nol gitu, mencari ya, lalu kita dapat apa namanya karir ya, lalu jadi dekan, pemilihan dekan itu kan sangat di kampus itu kan sangat susah ya. Kemudian juga alhamdulillah saya punya pengalaman menarik ketika rektor saya bertanya waktu wawancara gitu, Anda PKS ya? Iya. Iya. Ya, jadi nggak ada dikotomi antara politisi sama akademisi. Banyak orang menyembunyikan identitasnya, jangan ngaku-ngaku partai lah, nanti nggak diterima. Padahal kalau saya, tapi kan saya dosen berprestasi. Bahkan saya 2017 itu dosen berprestasi se-Kopertis 3 se-Jakarta. Di Mercubuana saya dosen berprestasi nomor 1. Kita punya jurnal banyak, kita punya buku bestseller. Akhirnya tidak ada dikotomi antara politisi dan anggota partai dengan profesi kita. Makanya saya selalu mengingatkan juga teman-teman anak-anak muda di PKS, jangan malu. Karena partai kita ini partai yang bermartabat. Partai yang terbolong. Tadi Anda bilang, untung saya punya pekerjaan ya. Iya. Padahal mana yang lebih penting, penghasilan atau pekerjaan? Otomatis. Soalnya bukan apa, bro. Ya, gini, kalau misalnya kita ya jadi YouTuber ini, kita punya penghasilan bisa puluhan juta, bisa ratusan juta, tapi tetap dianggap hina dini. Pekerjaannya Pak YouTuber gitu. Iya. Jadi kalau dosen penghasilannya ibaratnya sekedarnya ya kan, tapi bisa ditonjol-tonjolkan. Iya. Tapi memang itu masih feodal pengalaman kita, ya. Kalau saya sih punya pengalaman, saya suka mendobrak sesuatu yang nggak bisa jadi bisa. Contoh ketika saya pulang ke Indonesia, orang banyak mengkritik saya, Anda bukan psikolog. Anda kan di luar negeri, bukan profesi. Padahal saya S2-nya profesi, psikologi, konseling. Kurikulumnya mirip. Lalu saya organize alumni-alumni luar negeri, kami mengajukan ke himpunan psikologi bareng-bareng. Dan diakui. Dan akhirnya HIMSI-nya membuat aturan. Awalnya nggak ada aturan. Sampai akhirnya kita diakui sebagai psikolog, dapat sertifikat. Jadi saya paling suka itu tantangan. Apa yang nggak bisa, kenapa nggak bisa? Kita harus coba. Ini hal yang kecil. Apa beda psikolog sama psikiater? Beda. Kalau psikiater dari dokter umum. Dokter umum ambil spesialis. Tapi kalau psikolog dari sarjana psikologi, lalu mengambil profesi. S2 profesi. Itu bedanya ya, psikolog sama psikiater. Jadi saya ngumpulin teman-teman yang bareng-bareng, ngumpulin bukti-bukti bahwa kita ada bukti magang, praktek selama 600 jam, itu lengkap semuanya. Saya tanya, kalau orang gila ke psikolog atau psikiater? Itu psikiater. Karena dia harus minum obat. Kalau psikolog tidak memberi obat. Hanya konseling ya. Betul. Nah itu contoh-contoh praktek. Praktek. Ya, tetapi saya sebagai konselor keluarga, lebih dikenalnya sebagai konselor keluarga. Karena psikolog lebih diidentikan dengan assessment sebenarnya. Pemeriksaan ya. Kalau saya tidak terlalu suka dengan bidang itu, saya lebih suka kepada advice ya. Perceraian itu paling banyak saya. Makanya saya paling banyak itu menerima kasus tentang perselingkuhan, perceraian. Ya. Makanya saya lagi buat buku. Jadi mereka itu apa konsultasikan? Bagaimana agar tidak ketahuan? Nanti gimana? Bukan, yang paling marah saya itu adalah udah dia berbuat, kita disuruh nenangin istrinya. Makanya saya buat buku lagi launching, judulnya Kitab Anti Selingkuh. Luar biasa. Karena itu lagi ramai sekarang ya. Dia berbuat, kita suruh tanggung jawab. Jadi memang saya melihat positioning di Indonesia ini kayaknya masalah keluarga ini masih belum banyak yang pakar. Mereka lebih sibuk ke klinis, ke isu industri, pendidikan. Tapi family ini lemah, saya lihat. Nah, saya dan istri mengambil posisi itu. Kok saya dan istri? Istri juga sama? Saya sarjana psikologi. Makanya kami sebagai konselor pernikahan, konselor keluarga,
Ya, mendamaikan orang berkonflik itu sering. Jadi kalau kalian sendiri yang ribut tuh nggak ada lagi role model jadi. Makanya alhamdulillah berkat kita sering menerima klien kita jadi harmonis. Oke. Jangan sesuai kayak klien kita nih. Tetapi bahkan kami sampai mendamaikan orang yang berkonflik waris. Iya. Itu dalam satu kantor kalian. Iya. Rumah konseling namanya. Oh, rumah konseling. Jadi bayarannya masuk istri atau masuk suami? Itu ada timnya, ada adminnya. Oh, ada adminnya. Terima gaji aja ya. Jadi terima gaji istri, gaji tapi suami. justru banyak dapat uangnya itu bukan dari konselingnya, tapi dari undangan seminar. Ya, karena konseling itu kita capek mendengarkan orang berjam-jam. Tapi tadi kita harus menjaga etikanya. Dan biasanya kan kalau konseling kan kalau Anda katakanlah masih muda, masih ganteng begini, tiba-tiba yang konseling itu jatuh cinta. Makanya kalau saya sekarang sejak awal pulang dari Singapura itu saya mempraktekkan konseling online. Oke. Banyak mungkin orang teman-teman seprofesi yang nggak efektif tuh. Saya buat riset, efektif ternyata konseling online. Bahkan klien kami dari Amerika, dari Australia, dari Arab Saudi. Konseling online itu berarti Zoom. Cuman Zoom. By Zoom. Oh, by Zoom. By Zoom. Itu lebih efektif ya. Lebih efektif. Bahkan banyak dari diaspora Indonesia di luar negeri menggunakan jasa kami. Tapi memang yang paling berat dari seorang konselor itu adalah menjaga kerahasiaan. Ya, kadang-kadang mereka public figure, mereka tokoh ya. Itu yang paling berat. Atau yang dilaporkan oleh istrinya, ya dia nggak tahu bahwa istrinya ke kita. Tetapi dia ini misalnya sering aktif di masyarakat. Nah, kita juga harus menahan diri juga kan. Padahal kalau dalam ceramah antum kan bisa yang sebagai contoh misalnya. Iya, sebagai contoh kan kita nggak menyebut nama, hanya dan banyak kasus yang sama mirip. Seperti dokter mempraktekkan penyakit MAH itu ada sama. Ada seperti kita bilang misalnya, yaitu pemilu itu curang itu ya karena diorkestrasi oleh presiden. Kan kita nggak nyebut Jokowi. Iya, ada di negara lain juga prakteknya begitu. Dipraktekkan yang curang itu kan Jokowi, tapi kita nggak nyebut presiden. Itu praktek di negara lain. Di negara lain. Pemilu contoh di Suriname. Betul. Jadi ke depan apa yang ingin Anda cita-citakan? Jadi gini, saya pakai trivia. Ya. Politik, psikolog. Ya. Politisi, psikolog. Saya kira tidak ada dikotomi. Dua-duanya. Politisi itu memerlukan psikolog. Contohnya sekarang. Tapi saya bisa menjawab. Berarti Anda akan menitir karir politik. Dan bisa jadi. Psikolog itu sebagai backbone Anda, ya kan? Itu kesimpulan saya. Bisa jadi. Karena saya merasa di kampus sudah selesai ya, sudah cukup. Dan bukan cukup ya, artinya saya sebagai akademisi tetap meneliti, mengabdi. Cuman karena saya sebelnya begini. Kalau kita ketemu politisi, sebelum saya jadi politisi murni nih, PhD iya, cocok jadi staf ahli. Jadi kalau dokter, ya anggap staf ahli. Tapi yang jadi politisinya S1 atau sarjana gitu, atau SMA gitu loh. Yang jadi gubernur. Lalu pertanyaan dalam hati saya, kenapa kita yang PhD hanya jadi staf ahli? Ya makanya munculnya Mas Anies, munculnya para profesor maju ke politik, saya kira itu hal yang bagus. Tidak ada dikotomi. Walaupun sebenarnya fenomena itu sudah terjadi di Amin Rais kan. Betul. Tapi paradoksnya adalah kalah sama yang tamat SMA. Betul. Makanya waktu ada orang bilang, lo ngapain sih dosen ikut-ikutan politik? Saya bilang, tadi saya katakan, tahu nggak tahun 2004 ada 2 politisi yang suaranya tertinggi di Indonesia. Pak Saleh Yassin dan Pak Hidayat Nur Wahid. Dan dia adalah seorang dosen, saya bilang. Jadi jangan anggap remeh sama dosen. Tapi hebat ya, Hidayat Nur Wahid itu solid sekali. Berarti PKS itu solid banget ya. Betul. Apakah memang diwajibkan itu? Apa itu? Diwajibkan memilih Hidayat Nur Wahid itu? Enggak juga. Saya kira Pak Hidayat ini kan seorang politisi yang pernah jadi presiden partai, jadi calon gubernur. Beliau modal sosialnya luar biasa. Beliau tuh jadi sampai calon gubernur kan di mana? Di Jakarta. Pernah. Sama pasangan Didi Rahbini. Lawan Pak Jokowi. Oh, Hidayat Nur Wahid? Iya. Oh, saya malah nggak notice ya. Dan beliau itu lawan Jokowi basis itu sosialnya yang lima calon itu Hidayat Nur Wahid salah satunya. Dan beliau ini basis sosialnya luar biasa. Beliau tuh kuliah subuh itu hampir setiap hari. Subuh keliling. Jadi jangan dikira Pak Hidayat itu terpilih karena popularitas saja, tapi karena beliau kerja, mau turun. Terjun, bencana, hadir kemudian. Dan itu menurut saya yang membuat kemudian politisi gagal karena dia terlalu mengandalkan popularitas di atas. Ya, artis-artis banyak orang punya uang nggak mau pilih kalau tidak turun. Pas ke bawah, sebenarnya dia bukan siapa-siapa. Jadi nggak ada teori lain selain money politik kalau kecurangannya ya adalah turun.
bertemu, salaman. Kalau di Sumatera Barat itu harus salaman, Mang. Iya. Kalau nggak salah, saya tanya ke saudara saya, kenapa milih Buya Mayali? Saya udah pernah salaman sama dia. Tapi ada tapinya. Saya justru mau mengusulkan pemilu ke depan for the time being, ya, karena kita ini masih money politik dan korup, tidak boleh ketemu konstituen. Gitu. Jadi cuma boleh kampanyenya di media sosial. Tidak, media sosial aja. Pertama lebih murah, lebih mudah. Tapi ntar main pulsa dia. Menghindarkan kuota. Ya nggak apa-apa kan. Pulsa sama kuota kan nggak ada masalah kan. Karena pertemuan itulah yang menyebabkan money politik. Mungkin ya tadi beberapa politisi kan sudah berpikir juga tentang pemilu tertutup. Ya. Itu ada sisi kelemahan dan kelebihan. Sorry, Anda bilang proporsional ya dengan daftar tertutup ya maksudnya? Iya, proporsional. Tapi itu kan perdebatan lah. Di satu sisi ada sisi positif. Money politik akan hilang. Kenapa? Karena orang hanya milih partai kan. Tapi di satu sisi bisa jadi ada masalah, yaitu apa? Regenerasi partai politik. Enggak juga. Money politics itu nggak ada kaitannya sama terbuka dan tertutup. Nggak ada kaitannya. Tetapi secara tidak secara kanibal. Cuman bedanya adalah pelakunya. Kalau dalam yang terbuka, pelakunya itu adalah partai politik dan calon. Bisa jadi. Ya kan? Tapi kalau yang tertutup, pelakunya mostly pasti partai politik. Bisa kan jadi. Gitu. Jadi kan ini sudah soal kelakuan kan? Betul. Jadi di PKS sekarang kan banyak memberikan ruang-ruang ke anak muda. Oke. Ya, kami ingin jadi contoh, bisa lihat juga termasuk kuota perempuan. PKS itu paling lengkap. Dari satu-satunya partai yang 30% memenuhi itu PKS. Oke. Dan itu lebih menarik lagi untuk mengatakan bahwa PKS nggak pantas dicap-cap sebagai Islam radikal dan lain sebagainya. Ketika kuota perempuan itu malah terpenuhi. Satu termasuk itu juga kan paradoks ya. Memberi ruang-ruang anak muda nomor 1 sekarang. Jadi regenerasi di partai politik itu bisa dilihat di PKS saat ini. Dan sekarang sudah beberapa nama masuk anak muda. Ada Khalid, ada Dr. Gamal, ada Ismail Bakhtiar, itu jubir kita. Khalid itu siapa? Khalid yang jubir kita, yang di Depok. Oke, udah masuk dia ya? Masuk, kursi kedua. Oh ya, Khalid yang gemuk ya? Iya. Itu udah pasti masuk? Masuk. Pipin sedang menunggu hasil ini. Ada harapan 2 kursi karena bersama Pak Sehu. Jadi kita di PKS itu digendong sekarang. Pak Sehu menggendong Pipin, Pak Bendahara Umum, Pak Mahfuz menggendong Khalid, saya Pak Idan menggendong saya gitu ya. Ceritanya begitulah. Oke. Jadi Khalid masuk, kemudian Gamal masuk ya? Gamal masuk. Ada Ismail Bakhtiar, masih muda juga. Oh, Ismail Bakhtiar yang dari Sulawesi Selatan masuk. Oh, masuk dia? Masuk. Ada Rahmat Saleh dari Sumatera Barat. Ada kemudian juga ada beberapa politisi perempuan juga di Jatim dan Sulsel. Ismail Bakhtiar itu tidak seperti orang PKS sih. Dia masih muda. Dia motivator. Milenial. Gamal juga motivator. Ya, Gamal ya. Dr. Gamal. Jadi ya mudah-mudahan mereka ini menjadi politisi yang sesungguhnya ya, tidak terjebak pada ada Idrus di Tangerang Selatan, cepat kaya di Banten 3 ya. Saya kadang-kadang sedih kalau lihat politisi ini ya, terutama yang sudah terpilih itu, baru 1 periode saja tiba-tiba, waduh, kekayaannya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita bingung jadi dapat dari mana dia. Padahal dia tidak punya pekerjaan lain kecuali jadi politisi. Ada juga saya lihat kalau daerah itu anggota DPR rasa gubernur. Kemana-mana pakai fatwa. Jadi memang paradigmanya itu sudah keliru. Jadi paradigma sebagai wakil rakyat. Jadi mereka memandang DPR itu seperti jabatan politik untuk kenikmatan, untuk macam-macam ya. Padahal kan harusnya ketika kita menjabat jabatan publik itu kan astagfirullah mestinya. Kalau PKS kan astagfirullahaladzim ya kan. Karena harus dipertanggungjawabkan di akhirat kan. Nggak mudah. Saya ngikutin Pak Hidayat hampir 10 tahun itu memang memerlukan kesabaran, fisik yang kuat. Dan dia sendiri menurut saya tidak prototipe ketika sudah menjabat ketua ini dan lain sebagainya, tiba-tiba punya pesawat pribadi, ya kan enggak kan? Ini kan ada yang sekolega dia kan, sama-sama beranjak sebagai anggota DPR, nggak punya apa-apa sebelumnya, tiba-tiba, waduh, pesawat pribadi pun ada ya kan? Dan itu yang begitu-begitu malah dijadikan pemimpin di kita itu ya. Karena daya dorong biaya politik berbayar mahal. Kita lihat pilkada nanti juga begitu. Pasti orang pertanyaan pertama kan punya uang nggak kan? Ya, sebenarnya itu yang kemudian kalau misalnya pemimpin kita ini punya komitmen, ya kan, kalau orang itu komitmen. Saya ingat teman saya tuh, kita biasa bilang mekanisme, dia bilang mekanisme. Komputer. Kalau dia punya komitmen, ya kan, maka sesungguhnya kan mudah membuat sesuatu itu tidak money politics. Tidak hanya orang kaya saja. Gimana caranya?
Satu, buang threshold, ya kan? Kalau threshold dibuang, saya kira itu sudah terbuka kompetisi politik, mulai kan? Betul. Oke, yang kedua, tadi yang saya bilang, larang kampanye yang bertemu langsung. Susah kamu mungkin itu. Enggak semua orang punya media sosial. Oh, bukan. Kalau media sosial boleh. Yang bertemu langsung itu nggak boleh. Jadi justru kampanye itu melalui media saja. Jadi televisi, radio, dan media sosial. Artinya, kenapa kita lakukan itu? Kita kan mengambil yang mudarat dan manfaat. Kalau bertemu langsung itu mudaratnya adalah pasti kan money politik. Iya, tapi rakyat akan bilang, ini orangnya mana? Nah, itu. Loh, justru dia karena gini, ada caleg menarik gitu. Beberapa caleg yang jadi tuh dia nggak turun. Kenapa saya bilang nggak turun? Ya karena kalau saya turun katanya orang nggak jadi milih saya katanya. Karena fisiknya, karena kelihatan masih muda, terlalu muda gitu, atau mungkin kan banyak orang pakai foto-foto kan yang kita bicara AI, wajahnya terlalu mulus, kita, gitu kan? Kita bicara teori mudarat dan manfaat. Kenapa? Kalau semua harus turun, maka tidak ada politisi yang sederhana hidupnya. Karena butuh uang semua. Saya tanya, misalnya antum punya teman tidak money politik, tapi berapa habisnya? 2 miliar juga minimal. Antum juga pasti miliar-miliaran. Iya, hampir lah, hampir. Iya kan? Artinya itu kan meaning. Iya. Kalau begitu nggak ada orang yang nggak mampu yang bisa jadi politisi. Betul, gitu. betul. Tapi kalau dia misalnya bisa media sosial saja kompetisinya, maka paling tidak kita bisa mendapatkan orang-orang yang ya gimana lah ya kan? Karena tidak money politics pun itu 1 miliar 2 miliar tuh minimal habis sudah pasti. Ya makanya banyak cara sebenarnya kita yang dipraktekkan di PKS kan sebenarnya kenapa para ustadz ini banyak pendukung karena basis sosial sebenarnya. Khutbah Jumat bisa, ceramah bisa. This is the point. Jadi kalau misalnya orang kan begini, orang di media sosial itu kan pasti dia sudah jalan juga ke daerah-daerah. Khusus kampanye, khusus masa kampanye, tidak boleh. Gitu loh, khusus masa kampanye. Wah, itu perlu dikaji teliti dulu lebih dalam itu, di eksperimen dulu. Khusus masa kampanye. Jadi kalau sebelumnya dia mau money politics, mau apa, mau ngasih duit ya terserah dia. Tapi begitu masuk masa kampanye ditetapkan sebagai pemilu, dia dikerangkeng. Dia hanya bisa melalui. Tapi ntar tim sesnya yang ngasih. Kenapa? Oh, tetap kalau terjadi seperti itu dia diskualifikasi. Sama sekarang. Oh, enggak. Saya melihat sekarang. Anda sekarang salah. Sekarang tidak ada mekanisme diskualifikasi itu susahnya. Ya pada prakteknya sekarang. Gitu. Kenapa money politik itu terjadi? Karena pembiaran. Tidak hanya pembiaran kalau menurut saya. Karena memang tidak ada mekanisme hukum yang efektif. Saya kasih contoh misalnya. Gibran bagi-bagi susu, ya kan? CFD. Ya kan? Itu kan money politics. Sekarang pertanyaannya adalah Bawaslu DKI menganggap itu salah. Lalu apa hukumannya? Kan nggak mungkin dia didiskualifikasi. Nggak juga dia dikurangin kampanyenya. Lalu apa? Teguran. Iya, apa manfaatnya? Orang kita tebal muka semua. Kecuali kalau kita di negara yang etikanya tinggi. Begitu ditegur langsung malu, arah kiri kan gitu. Kita 4 kali kena sanksi etik nggak mundur. Malah ulang tahunnya dirayakan partai politik dan tim sukses paslon tertentu kan. Gitu. Oke, silakan. Saya kok malah banyakkan saya yang protes. Iya, jadi memang kalau pengalaman saya setelah hampir setahun bekerja di lapangan bertemu masyarakat memang nggak mudah. Makanya menjadi anggota DPR itu berdampak ke psikisnya juga. Jadi dia kayak, ini aku berjuangnya kenapa? Karena di bawah itu macam-macam orangnya. Ya, tapi sekarang saya tanya, Anda kan untung kan karena TV juga. Artinya kan di efek udara juga. Tapi kan nggak semua orang bisa memiliki follower yang banyak dari TV. That's why. Karena itu dialokasikan dana itu untuk para caleg. Apalagi kalau sistemnya tertutup, maka kemudian negara nanti kita bahas khusus iya kan negara gitu dong. Ya saya terbantu dengan debat-debat di TV di TikTok. Apalagi di Jakarta kan. Kemudian dibantu oleh relawan Amin juga yang sangat gencar menyebarkan konten-konten saya. Luar negeri. Bayangkan ya 38.000 itu kalau di dapil lain tuh jadi, Bang. Iya. Karena Jakarta ini luar biasa, ya. Saya cek
tim saya gimana? Waduh bang, tempat kita dibom berapa? 300.000 satu orang bang katanya. 300.000 bayangin. Ada 150.000 di hari tenang ya kan? Ya tapi memang ya tapi anehnya kita ini permisif terhadap bom-bom itu. Kita cuma berhenti di bom. Padahal itu kan kejahatan pemilu, itu tindak pidana pemilu. Nggak ada upaya untuk melaporkan. Soalnya kalaupun dilaporkan, itu kan cetowelo, ada ustadz yang bagi-bagi duit. Dia bilang begini, saya bukan tim ses. Tapi begitu perayaan pemenangan, dia duluan. Dia duluan hadir dia. Tapi sebenarnya itu kalau saya katakan Bawaslu-nya yang sontoloyo. Kenapa? Logikanya begini, cara berpikir hukumnya. Ya, tim ses saja tidak boleh, apalagi masyarakat umum. Kan begitu. Jadi kalau seandainya dia melakukan money politik walaupun bukan tim ses, ambil dulu. Dia kan masyarakat umum kan, tetap aja diproses pidana mestinya. Tapi ini saya bukan tim ses katanya. Kalau begitu gampang. Kita bagi-bagi duit tapi jangan tercantum dalam tim ses. Betul. Kan itu kan sontoloyo saya bilang jadinya. Ya makanya tadi ada banyak hal lah di pemilu ini yang secara terang-terangan ya. Makanya saya beberapa kali menyampaikan itu tentang penggunaan aparat penegak hukum misalnya. Ya kan aparatur ya. Aparatur penegak hukum apa sih maksudnya? Polisi? Ya oknum lah ya. Kalau saya kalau yang di depan mata saya sampaikan di LC kemarin apa? Deddy Kobuzer. Iya. Dia kan nggak boleh tuh tituler dia. Hak pilihnya nggak ada. Anda mendengarkan Refli Harun atau karena Anda berpikir? Saya sejak awal saya nggak dengar Bang Refli. Saya sampaikan di LC itu nggak ada yang bantah itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena tituler itu sama dengan hak dan kewajiban. Dia hadir di perayaan, diucapkan terima kasih, berarti selama ini Deddy Kobuzer itu dilantik jadi tituler untuk motif politik. Digunakan, penggalangan namanya ya kan. Dibawa dia ke RSPAD, dicek up ya kan, lalu dia karena kalau saya tanya teman-teman di TNI, tituler itu harusnya digunakan oleh Kepala Staf TNI, bukan oleh Kementerian Pertahanan. Kalau Kementerian Pertahanan ingin ngangkat tituler, kasih pangkat ASN, ya kan, tituler, bukan pangkat letkol gitu loh. Kan terang-terangan itu loh. Nggak boleh menurut saya, tapi tetap Mayor Teddy misalnya kan menggendong Gibran, ya kan. Ya kan dia ajudannya Prabowo, alasan dia dibolehkan hari karena dia ajudan Prabowo. Lalu apa urgensi ini dia menggendong Gibran, ya kan? Berarti dia ikut merayakan kemenangan, ya kan? Yang quick count itu. Jadi ya itu kan di depan mata, apalagi yang tidak di depan mata. Ya itulah saya bilang, Bawaslu-nya itu bertindak bukan lagi sebagai, karena gini, paling lucunya adalah Bawaslu itu kan bukan kotak pengaduan. Dia itu lembaga pengawas. Dan dia itu aktif, tidak tunggu laporan. Loh ini sudah cetowelo-welo. Kok tiba-tiba, apa kan dia takut ya? Mungkin karena Deddy Corbuzier gede badannya. Dan juga medianya nggak ada yang pada ngangkat itu. Kita udah berapa kali mencolek dia. Karena kita nih bukan benci sama personal. Menegakkan aturan. Nggak boleh gitu loh. Menegakkan aturan. Iya kan? Kadang-kadang gini ya, ini sorry nih kalau Deddy Corbuzier nonton ya. Itu kita no hard feeling. Jadi siapapun yang menyalahgunakan jabatan, ya itu harus jelas. Jadi kan kalau kita misalnya diangkat sebagai letkol tituler, itu kan sesungguhnya kewajibannya sama. Betul. Ya haknya saja dikurangin sedikit ya. Jadi dia tidak dapat hak sepenuhnya. Tetapi kewajibannya sama. Dia seperti TNI aktif. Betul. Berlaku netralitas. Tidak punya hak pilih. Tidak punya hak pilih. Apalagi dia nggak boleh mendukung. Tetapi gitu. Dia ya netralitas lah. Dan itu makanya saya bilang itu di depan mata lah. Makanya. Apalagi yang di bawah. Ya itulah saya bilang ya tadi Car Free Day gitu. Yang paling lucunya Zulkifli Hasan dihukum agar tidak mengulangi perbuatannya. Apa gunanya? Pencoblosannya sudah berakhir ya kan. Nah saya katakan ada inefektivitas dalam hal penegakan hukum pemilu. Jadi payah. Karena itu orang akan melakukan money politics terus-menerus. Sekarang gini. Saya suruh orang melakukan money politics. Yang ditangkap itu kan yang bagi. Betul. Dan tidak akan nyampe sampai yang nyuruh siapa. Betul. Jadi akhirnya apa? Anda melakukan money politik di seluruh Indonesia, Anda aman-aman aja. Aman-aman. Karena sama-sama semuanya main. Iya. Anda aman-aman dan tinggal omon-omon. Ya, kan? Allahu Akbar. Ya, kan? Aduh. Makanya tadi saya alhamdulillah bersyukur dari PKS ya diberi kesempatan bertarung di dapil yang cukup favoritnya. Nggak semua orang bisa dapil 2 ini. Dapil para public figure lah ya. Dan saya bisa dapat angka 38.000 itu luar biasa. Luar biasa. Ya terima kasih lah dengan TV One. Terima kasih teman-teman media ya kan. Mas Hinton aja 40 ribuan.
Oke. Iya Dan kan? Mas Inton nggak masuk ya? Nggak masuk juga. Oh ya, Mas Inton di dia dapil yang sama. Dapil sama. Mas Hinton, Once Mekel, Enrico kalah Eriko sama Once Mekel. Ya, tapi itu ada cerita-cerita Iya, tentang layarnya. Oke lah, tapi itu kita nggak. Ya, jadi artinya saya sih merasa bersyukur bisa dapat angka yang hampir sama dengan politisi yang sudah kawakan ya. Nggak mudah. Makanya saya walaupun tidak terpilih, saya kepala tegak. Oke, terakhir bro ya. Hak angket terakhir ya. Iya, iya. Saya kan belum mendengar ya PKS firm mengatakan mendukung hak angket kecuali sudah tanda tangan, sudah ada. Udah ada. Udah ada. Berapa orang tanda tangan? Satu orang perwakilan. Ada kemarin beberapa orang yang sudah tanda tangan di paripurna, dan gitu kan syaratnya cukup 25 orang, 2 fraksi. Ya, tapi belum diajukan sampai sekarang. Iya, semua dari proses lah. Kita kan ini kan partai yang fraksi yang mayoritas, tidak mayoritas ya. Kita menunggulah yang pimpinan DPR kan nanti mengundang teman-teman PDI di sini. PDI, waduh, ini pucu-pucu ya kan. Iya, hari ini saya baca Mega katanya sudah menyetujui angket. Besok saya baca Mega nggak mau buru-buru. Iya. Karena omongan Mega itu bukan Mega sendiri yang mengeluarkan, tapi ditafsirkan oleh orang yang bertemu Mega. Iya. Atau orang yang merasa dekat Mega. Ya makanya lah, ini kan kalau proses ini kan menurut saya adalah bagian dari perjuangan kan. Kalau Adian kan bilang nggak, PDI itu jangan dianggap remeh. Ya kan ini partai yang sudah pernah mengalami proses panjang. Jadi tinggal tunggu bukti aja gitu loh. Iya. Adian masuk? Nggak tahu, kayaknya masuk kayaknya. Nggak tahu, saya nggak ngikutin ya. Oke. Tapi ini saya secara pribadi menikmati sekali proses pemilu ini, luar biasa. Walaupun duit banyak habis ya. Alhamdulillah banyak disupport partai juga. Kita juga bangga ya bahwa PKS. Tapi itu kalau mau jujur, uang pribadi ada ratusan juta habis pasti ya. Ada. Miliaran nggak nyampe. Nggak nyampe. Oke. Ya ini karena lurus jalannya. Coba bayangkan yang kalau orang yang kemudian andalannya cuma sekedar money politics. Iya. Terkenal tidak, di media nggak pernah, diundang televisi juga nggak pernah. Dan akhirnya pengen jadi anggota DPR. Betul. Ya kan, duit banyak. Ya money politics lah. Sebenarnya banyak juga orang masuk TV tapi tidak berefek ke suara karena tidak berhasil menyuarakan aspirasi. Saya tanya kalau komen-komen di media sosial, kenapa saya banyak orang milih itu, karena mereka menganggap saya ini mewakili perasaan mereka. Karena Anda kan psikolog soalnya. Mewakili perasaan mereka itu aja. Bro, sebenarnya saya tuh ya agak mau sombong sedikit sebenarnya. Tapi rupanya Tuhan nggak boleh menyuruh saya sombong. Saya mau testing the water. Kemarin itu saya mau nyalek DPD. Tapi di KI. Ya kan? Saya mau mengandalkan keren cadas ya kan? Rupanya saya lalai. Ternyata terakhir pendaftarannya itu berkasnya itu akhir 2022. Tewas lah saya. Begitu saya di Makassar, selamat datang calon senator. Bilang teman saya, Bang, itu kok ada pendaftar? Allahu Akbar, saya bilang. Rupanya memang tidak direstui. Ya perlu dicoba, Bang. Karena apa? Supaya kita ini bisa melihat langsung lah. Gimana? Saya tuh kalau kalau saya jujur, saya pengen coba itu. Kenapa saya mau coba DPD? Bukan karena saya lihat DPD itu powerful. Saya cuma pengen gimana sih rasanya berpemilu ini. Betul. Kan sebenarnya saya tuh pulang sehari bisa 10 titik. Pagi dari subuh ya kan, mulai dari pengajian subuh, mulai dari senam bersama. Itu proses. Tapi lagi-lagi siapa yang punya basis sosial dia lebih mudah. Iya, memang sebenarnya. Sudah punya basis sosial, terkenal pula. Betul. Apalagi punya follower 3 juta subscriber. Kalau DPD, iya tadi saya mau mengandalkan itu, bisa nggak? Belum tentu jadi suara kalau nggak ketemu juga. Iya, memang. Tetapi, kenapa saya DPD? Karena kalau DPD itu, saya ingat pengalaman Pak Jimli. Iya. Ya kan? Jadi Jimli As-Sidiki, dengan itu, dia nggak mungkin lah dia ngewer-ngewer kemana-mana. Kan? Nomor 1 loh dia. Gitu. Jadi, tapi Pak Jimli, saya tanya Pak Jimli nyalon nggak? Enggak. Nah, saya pengen nyalon kan? Saya mau ambil rebut suara Pak Jimli kan? Tapi rupanya Tuhan tidak. Tapi banyak anggota DPD menariknya setelah dapat suara jutaan misalnya. Tapi begitu nyalon DPR nggak jadi. Ya jadi. Kenapa? Karena basisnya beda, Bos. Beda. DPD orang tidak terlalu. Sama seperti calon gubernur. Begitu nyalon DPR nggak terpilih. Beda. Ada yang nggak kepilih. Iya, beda. Karena kalau waktu jadi calon gubernur kan dia head to head. Iya. Tapi begitu dia jadi itu kuat, dia jadi rimba yang nggak karu-karuan. Oke. Ya, sahabat dewa sekalian, nggak terasa ya. Closing statement, bro. Ya, saya kira kepada para
pendengar YouTube Bang Refli Harun, stay tune terus di channel ini, karena ini channel yang mencerdaskan, menginspirasi. Yang kedua adalah bulan Ramadan ini, inilah tempat kita, ruang-ruang kita untuk menegakkan keadilan. Bukan justru kita melemah, tapi kita harus tetap bersuara. Kita harus menyuarakan ya sesuatu yang kita tahu, dan itu tentu saja nilai-nilai yang bisa menjaga demokrasi di negeri ini. Dan yang terakhir adalah jaga kesehatan mental kita. Tetaplah kita merawat diri kita, menyalurkan hobi kita, dan sering-seringlah berkumpul, bercerita, dan tersenyum untuk menikmati keindahan alam ini. Oke, sobat era sekalian, itu dari Muhammad Iqbal PhD ya. PhD sama dokter agak beda. Yang satu dalam negeri, yang satunya luar negeri. Dan mudah-mudahan ini perbincangan yang bermanfaat ya. Banyak yang kita bisa ambil hikmahnya. Dan jangan lupa, jangan takut dengan politik, karena beliau hampir terpilih dengan ratusan juta saja. Ya. Dan mudah-mudahan kalau usul saya diakomodir one day, maka orang paling miskin pun bisa menjadi anggota DPR. Karena menjadi anggota DPR tidak perlu lagi ratusan juta, cukup Anda punya media, dan media yang disediakan oleh pemerintah. Iya. Kan nanti ada berlaku equality before the law untuk pemerintah menyediakan saluran informasi, televisi, kemudian radio, dan lain sebagainya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.